Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini adalah video terngakak ya soal Rismon ya. Rismon Sianipar Dr. Eng kalau kata Pak Roy Suryo. Jadi kesannya Rismon membuat video untuk menjatuhkan Pak Roy Suryo, seolah-olah Pak Roy Suryo itu adalah seorang yang penakut gitu ya. Padahal kita tahu siapa sebenarnya penakut dan pengkhianat ya. Itu sejak lama kita sudah tahu gitu ya. Dan sekarang kita lihat ya bagaimana kelakuan Bang Rismon. Gua masih panggil Bang lah ya karena beliau lebih tua gitu ya. Kelakuannya gimana? Sangat terdegradasi. Ya gimana enggak coba? Masa tiap hari membuat videonya ngibain Pak Roy Suryo mulu. Jadi benar kalau kata Pak Roy Suryo dokternya palsu gitu ya. Iyalah udah mending palsu saja gitu. Soalnya apa? Kalau misalnya dokter aduh sayang banget gitu loh. Masa seorang dokter buat video yang kayak gitu mulu. Aduh. Dan seperti kurang paham gitu ya. Sidang dari Dokter Tifa Pak Roy Suryo sekarang itu gawangnya di mana? Kayak nggak paham aja gitu loh. Bukan pembuktian ijazah palsu, melainkan pembuktian pencemaran nama baik. Jadi di mana letak akan menguliti soal ijazahnya, membongkar, menguji soal ijazahnya gitu loh. Makanya Pak Roy Suryo mempunyai strategi sendiri untuk paling tidak menyelamatkan beliau sendirilah ya. Dan tak kenapa Rismon jadi seolah-olah itu membuat video kalau Pak Roy Suryo itu pengecut. Yang pengecut itu ketika orang diundang di Rakyat Bersuara untuk bertemu langsung face to face tapi nggak berani, nggak berangkat, nggak muncul. Sampai ditantang sama Pak Roy Suryo 2 kali tantang. Ketika itu saat ada topi merah, terus yang terakhir kemarin juga. Kan malu banget gitu loh. Jangan malah buat video kayak gini, kita lihat. Ya ini menunjukkan betapa rasa takut dan betapa pengecutnya Roy Suryo itu untuk menghadapi sidang pokok perkara. Sehingga mereka mengajukan pra-peradilan 2, 3, 10 dan tak berapa banyaknya nantinya ya. Padahal mereka sering mengucapkan Pak Jokowi ya takut datang di persidangan, tidak berani datang ke persidangan. Mulut mereka itu terus ya seperti gaya Roy Suryo lah. Lah mulut Anda gimana? Gitu ya. Tuh kan mengatakan Pak Roy Suryo pengecut. Nah, kalau Pak Roy Suryo itu takut ataupun pengecut, Pak Roy Suryo sudah RJ seperti Anda. Gitu loh. Jadi itu terbukti Anda itu pengecut, itu sudah terbukti. Kalau Anda mengatakan Pak Roy Suryo itu penakut, itu masih halusinasi. Ya kan? Nggak terbukti. Buktinya Pak Roy Suryo masih berani kan? Ini hanya strategi saja. Gitu loh. Jangan juga kita menutup mata. Sidang ini sidang apa? Pencemaran nama baik. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini. Pendukungnya juga sama yang kata Rismon dibayar 100.000 itu ya. Maka Rismon tuh kita tunggu mon. Datang sekali lagi. Ya jangan pengecut. Ya udah pengecut kalau enggak nanti kamu pakai anu aja, pakai daster aja nanti. Nah, satu lagi yang penting lagi. Tuh Bang Rismon denger Bang. Emang nggak malu digituin sama Pak Roy Suryo di TV nasional loh. Di iNews Rakyat Bersuara ditonton ratusan ribu orang. Coba emang nggak malu disuruh pakai daster loh sampean, ya kan? Jelas-jelas Bung Aiman mengundang Anda ke situ untuk datang face to face bertemu langsung dengan Pak Roy Suryo. Jadi tidak hanya membuat video di YouTube yang komentarnya dia ditutup pula gitu, di hidden. Aduh, gimana malu-maluin aja Bang. Oi, malu lah, malu. Tanpa izin dari Dokter Tifa dan saya, Saudara Dokter Eng Rismon Hasibulan Sianipar M Eng Nah gimana Bang? Tuh eng loh. Makanya mending hadir kalau diundang sama Bung Aiman di iNews, langsung ketemu Pak Roy Suryo, bisa berdebat di sana. Atau jangan-jangan Anda takut lagi nih disinggung soal ijazahnya. Nah sekarang ya, ini adalah video menjawab gitu ya pernyataan dari Rismon sendiri yang mengatakan Pak Roy Suryo takut. Dan di sini dijelaskan
Ini gua singkat saja ya di forum Keadilan TV. Ini cuplikannya. Nanti kalian bisa langsung lihat aja ke sana kalau mau sesi lengkapnya. Tapi ini sudah menjawab nih apa yang diutarakan oleh Rismond Syanipat yang mengatakan Pak Roy Suryo itu takut. Kita dengar. Kami itu masih tetap concern untuk membela kepentingan rakyat. Tetap di tangan ini ya, kami itu tetap berjanji bahwa apa? Ijazah Jokowi. Ya, kalau itu disebut ijazahnya dia. Siapa pembuatnya? Siapa penggunanya? Nanti yang memanfaatkan. Itu tetap harus dikejar. Tapi caranya tidak dengan kemudian mencoba, maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung. Kita dungu mengikuti sidang yang sudah disetting oleh mereka. Jadi setting sidang itu adalah untuk mencari soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak akan menguji ijazah di situ. Jangan berharap. Kenapa? Segala cara penyelamatan dia itu sebenarnya sudah dicoba. Iya. Dia akan datang hanya dengan menggunakan Zoom nanti. Sudah. Kita patahkan. Supaya kita nggak mau. Kita harus datangkan. Terus kemudian dia sudah menyiapkan ya mesin ketik yang nanti pada sudah kita lihat ketika kita meriksa barang bukti. Itu kan maksudnya nanti itu hanya ditunjukkan itu loh mesin ketik. Padahal kita nanti akan bilang, ayo harus praktek pakai mesin ketik itu. Itu sebenarnya sudah kita siapkan semua. Dokter Tifa sudah menyiapkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi dok, saya kok apa ya? Udah ada orang meng-setting supaya Jokowi itu nggak adil di sidang. Bukan karena kami. Jadi kami itu malah akan dijerumuskan dan yang lebih ini baru saya katakan di Mandilog ya. Pertama kali karena Mandilog yang mengundang. Ada niat jahat banget. Yang nanti tiba-tiba Jokowi itu akan mencabut gugatannya kepada kami berdua. Sehingga dia diglorifikasi masa. Bijak banget. Kapan itu bisa dilakukan? Ketika prosedurnya sudah berjalan? Emang bijak? Enggak. Karena begitu dia nyabut, yang dicabut itu hanya pencemaran nama baik dan fitnah. 34, 35? 32, 35 ditinggal untuk kami. Sehingga kami justru akan dipidana dengan gede ya. Dan kemudian dia bisa lepas dari tanggung jawab. Itu pula yang sempat ditawarkan dokter, makanya saya yes gitu. Ketika sidang pertama dokter Tifa dan saya ada di situ. Dokter Tifa mengatakan menolak RJ. Betul. Tidak ada yang diketahui oleh Mas bahwa yang ditawarkan RJ itu hanya untuk pencemaran dan fitnahnya. Karena yang 32, 35 itu nggak mungkin di RJ. Kalau dokter Tifa setuju RJ, udah namanya busuk kayak si omon-omon itu, ya. Karena tetap yang 32, 35 tetap jalan tuh kami berdua. Itu loh. Jadi di luar ini ada jalan. Makanya kami harus smart. Dokter Tifa sangat smart dengan kuasa hukumnya. Ya, harus eksepsi. Eksepsi itu hak dari seseorang yang sedang dipidana. Saya harus smart juga memanfaatkan KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru itu adalah bisa kita lakukan dengan menunda itu konsekuensi KUHP baru. Jadi artinya saya sangat mendukung sikap dari Dr. Tifa. Dan itu saya buktikan dengan saya hadir terus di persidangan beliau. Ya, dan saya juga menjalankan. Dan ini nggak ada yang namanya menyelamatkan Jokowi. Nggak. Dia harus dikejar dengan nanti ijazah ataupun palsunya. Karena kami sudah pegang buktinya, skripsi segala sudah kami pegang. Itu Kang Dan. Ya. Jangan ragukan. Ada lagi. Nah itu ya, dengar tuh Bang Rismond. Tolong didengar itu ya. Itu jelas banget dan clear banget gitu loh. Persidangan ini soal apa gitu ya kan. Wajar dong kalau Pak Roy Suryo harus berputar otak menyusun strategi, begitupun dengan Dr. Tifa. Nggak asal main nyelonong aja, nggak asal main gas-gas saja, dan juga nggak pantas kalau Pak Roy Suryo dikatakan pengecut gitu loh. Karena jelas, clear. Kalau Anda ya wajar dikatain pengecut. Kenapa begitu? Lah kan ada videonya, coba kita dengar. Jadi kalau saya harus Dengan ini, saya memohon maaf
kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Besar harapan saya Bapak Joko Widodo menerima permohonan maaf saya ini, dan saya bersedia akan menyatakan langsung ke hadapan Bapak Joko Widodo di Solo, sekaligus saya mengajukan restoratif justice atau RJ untuk penyelesaian permasalahan hukum saya. Temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Nah, jadi kita setelah melihat video ini, sebenarnya yang mengatakan Bang Rismon pengecut itu bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, ya kan? Di awal gimana? Beliau mengatakan, tidak mungkin, tidak akan gitu. Bagaimana? Muka saya mau taruh mana? Lebih baik mati bahkan kan. Tapi nyatanya pret kan. Jadi sekarang siapa yang pengecut? Justru Bang Rismon lah yang kena tampar omongannya sendiri gitu ya. Makanya kata Prof Jul sampai dikatain disusupkan gitu. Kita dengar. Ada apa nih Pak Joni Rismon ini? Ya penyusup. Kenapa masih kaget? Dia penyusup. Sejak awal saya sudah curiga ketika dia maki-maki Kapolri, maki-maki Mendagri, dan didiamkan begitu aja. Udah saya telusuri, hati-hati. Cuma kalau saya bicara sama teman-teman kan dianggap saya mengadu domba, memecah persatuan mereka kan. Nah, sebenarnya saya telusuri, ternyata dia waktu itu jadi saksi ahli waktu kasus Jessica Wongso. Oke. Ya, dia membela Oto Hasibuan sebagai ahli digital forensik. Dan kita tahu anaknya Oto Hasibuan, Yaakob Hasibuan kan jadi pengacaranya Jokowi. Kan ada irisan berarti kan. Nah, itu pelajaran besar buat teman-teman aktivis. Dan ini mereka berhasil satu demi satu, diadu domba, dipecah belah. Lebih baik kita nggak terima orang baru. Lebih baik sedikit nggak apa-apa daripada kita banyak teman tapi ternyata penyusup banyak. Jadi ditanam memang? Iya, ditanam. Siapa yang melakukan itu Pak? Siapa lagi? Ya geng Solo lah. Jadi kalau dia menghadap itu pulang kampung dia itu. Jadi Rismon menemui Jokowi di Solo, Lapor ke atasannya. bukan untuk minta maaf? Bukan. Kan itu cuma gimmick-gimmick aja untuk kepentingan publik yang tidak tahu apa-apa. Dan yang kita sayangkan adalah teman-teman ini, terutama yang di dunia intelijen, kenapa selalu kebobolan terus. Ya, makanya saya katakan ini kita punya intelijen nggak sih? Gitu. Apakah hanya pegawai kantor Intel? Kan itu pertanyaan berikutnya. Ini hanya sekedar respon loh. Padahal yang saya khawatirkan ada yang levelnya di atas respon. Yang menyusup di teman-teman gerakan ini. Ini hati-hati. Respon terbaca gampang bacanya respon. Ya kan? Dari fasilitas sehari-hariannya dia aja. Dia orang Bali G. Mobilnya pakai nomor Jogja. Kan itu fasilitas berarti kan dia hidup di apartemen. Dari mana dia hidup. Kan itu sebetulnya gampang dibaca. Gitu. Jadi bukan karena ada tekanan terhadap Rismon? Nggak ada. Itu semua ya drama Korea lah itu. Alasan secara sains oleh Rismon bagaimana Pak Zul melihatnya? Logikanya, dalam waktu pendek dia bisa menuliskan halaman. Dari mana? Apa dia bekerja sendiri? Tidak mungkin. Pasti ada tim. Bukunya itu, dari 3 RRT itu, saya paling banyak loh halamannya. Chapternya? Saya. Iya, paling banyak. Apa sehebat itu dia? Kan nggak mungkin. Oke, dan perubahan dari dulu menyatakan palsu, kemudian menyatakan asli? Sama dengan pernah saya ungkap. Ijazahnya memang asli, tapi bukan punya dia. Bukan punya Jokowi Presiden itu, bukan. Kan itu pernah saya sampaikan. Waktu Denny Iskandar menerima pendaftaran di Jakarta, dia untuk ngomong, Pilgub DKI. dia ngomong, Mas ini orangnya beda Mas dengan ijazahnya. Memang bukan ijazahnya dia. Dan nggak usah ilmu tinggi-tinggi lah, pakai riset dan lain-lain, udah jelas beda kok. Dari struktur wajahnya beda, kacamatanya, kumisnya, susunan giginya, udah kelihatan beda. Tapi ini kenapa diledakkan sekarang? Karena ini akan terkuak ini. Kepalsuan Jokowi, kepalsuan Gibran ini sudah hampir terkuak. Maka diledakkanlah respon ini untuk penyesatan informasi. Jadi orang konsentrasinya ke respon.